Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kita membaca merenungkan dari Matius 6 ayat 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa artinya kerajaan Allah? Kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah dan mencari kerajaan Allah, apa artinya? Kerajaan Allah definisinya bagus sekali, saudara. God's people in God's place, under God's rule, and enjoying God's approval and blessings. Apa artinya, saudara? Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, God's people in God's place, dalam satu tempat, baik itu gereja lokal, baik itu satu community, satu kota, satu bangsa, satu desa, ya, under God's rule, di bawah pemerintahan Tuhan, dan akhirnya kita, saudaraku, menikmati God's approval dan God's blessing. Kita menikmati perkenanan Bapa dan berkat-berkat daripada Bapa sebagai Raja kita yang luar biasa. Nah, saudara, orang-orang yang hidup di dalam hubungan yang intim dengan Bapa dan orang yang hidup, saudaraku, dalam penundukan diri akan kehendak Allah, akan aturan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, maka kita semua akan menerima bonus yang luar biasa. Bahwa Tuhan akan menambahkan kita semua yang kita butuhkan, dan Tuhan berkenan atas kehidupan saya dan saudara. Lalu, kalau ayat ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya, the righteousness of the kingdom of God. Apa artinya? Ada 3 hal, saudara, yang kita bisa pelajari tentang righteousness. Yang pertama, itu adalah the characteristic of the kingdom. Itu adalah karakter daripada kerajaan itu tersendiri, yaitu kerajaan Allah. Itu adalah essential karakter daripada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, saudaraku, dalam kekudusan, kebenaran. Dia adalah Raja, Dia adalah Hakim, saudaraku. Dia adalah Allah yang kudus, dan Dia adalah Allah yang hidup dalam kebenaran. Lalu yang kedua, Tuhan merindukan saya dan saudara sebagai murid-muridnya. Itu, saudaraku, perlu memiliki kehausan, kelaparan akan hal-hal kebenaran dan kekudusan. Kalau saya dan saudara tidak memiliki sebuah desire bertumbuh seperti karakter Kristus, karakter Raja kita, maka, saudaraku, kita tidak memiliki kehidupan yang sama seperti Dia. Tetapi ketika Tuhan melihat hati kita, mencari Dia, mengejar Dia, kebenarannya, kekudusannya, kemuliaannya, maka kita akan hidup dalam kekudusan, Christ-likeness, purity. Hidup kita menjadi hidup yang benar. Hidup kita, saudaraku, seperti ke arah Kristus, semakin diubah from glory to glory. Sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, Tuhan membaharui, saudaraku, pola pikir kita, perasaan kita, bahkan seluruh action and deeds kita, saudara. Yang ketiga adalah begini. Kalau kita sebagai murid-murid Tuhan, kita melekat kepada kebenaran dan kekudusan Allah, the righteousness of God, maka hidup kita, saudaraku, akan mengalami perkenanan Tuhan, dan Tuhan akan tambahkan semua yang kita perlukan. Kalau sudah mempelajari konteks daripada Matius 6, ini cerita tentang hal kekhawatiran. Dan, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, engkau gak perlu khawatir akan semua hal itu seperti yang di atas. Akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai, akan apa yang kamu minum, dan lain sebagainya. Karena ayat ini berkata, Bapamu di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Apa artinya? Kalau Tuhan melihat kita melekat kepada Dia, mencari Dia, mengutamakan Dia, maka akan ada bonus yang Tuhan siapkan dan Tuhan tambahkan ketika Tuhan berkenan akan hidup kita. Lalu, apa artinya to seek first? Cari dahulu. Apa artinya, saudara? Wow, ini luar biasa. Saya percaya seek first bukan bicara, saudaraku, tentang priority saja, tetapi bicara tentang sebuah purpose, ya, sebuah tujuan. Dan ketika, saudaraku, kita seek first, ini bukan hanya bicara priority yang benar, tetapi juga tujuan yang benar.
Dari sini kita belajar, saudaraku, untuk apa yang pertama, intentionally. Kita benar-benar fokus, kita benar-benar mengusahakannya, make it happen, saudara. Supaya, saudaraku, hati kita dipenuhi dengan kasih, consuming passion, consuming heart, to know Jesus, to love Jesus, to serve Jesus, and to follow Jesus. Lalu yang kedua adalah sebuah intense, ya, terus menerus. Bukan hanya intentionally, tapi intense, terus menerus. Kita perlu disiplin, mengejar hadir Tuhan, mengejar firman Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita, saudaraku, mengizinkan Dia masuk dan menguasai seluruh pola pikir kita, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, bahkan semua perbuatan dan tindakan kita, maka Dia akan menjadi prioritas yang pertama dan terutama di hati kita. Saudaraku, izinkan kerajaan Allah memenetrasi hidupmu. Izinkan, saudaraku, kita hidup dan tinggal dalam kerajaannya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena ketika kita, saudaraku, semakin mengizinkan Tuhan, semakin tahu bahwa Dia adalah sovereign and rule over in our life, maka kita semakin banyak surrender to His will, and everything will be added unto you and unto me. Siapkah kita dan maukah kita mengalami Dia sebagai Raja atas hidup kita? Stay strong and stay blessed.